Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3 dengan 4 pembahasan. Yang pertama ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Menurut negara partisipannya, perdagangan internasional dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral adalah suatu sistem perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang menyepakati perjanjian dagang guna mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Kedua, perdagangan multilateral adalah sistem perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara tanpa adanya keterikatan atau batas wilayah, sehingga mempunyai cakupan dagang yang lebih luas. Perdagangan internasional jenis ini dinilai lebih transparan, adil, dan efektif untuk mencapai tujuan ekonomi. Ketiga, ada perdagangan regional. Adalah sistem dagang dilakukan beberapa negara dan terjadi dalam satu kawasan yang sama. Sementara itu, bentuk perdagangan internasional dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti package deal, ekspor-impor, border crossing, konsinyasi, dan sebagainya. Yaitu tujuan perdagangan internasional ada menaikkan devisa negara, yaitu tujuan yang pertama dari melakukan perdagangan internasional adalah untuk menaikkan devisa negara. Lalu bagaimana perdagangan internasional yang dapat menaikkan devisa negara? Jika dua negara melakukan pertukaran ekspor dan impor barang, hal ini akan menaikkan devisa negara sehingga akan menguntungkan masing-masing negara dari segi ekonomi. Kedua, ada mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor, yaitu stabilitas harga adalah cara yang pemerintah lakukan untuk mempertahankan harga apabila terjadi inflasi yang mulai meninggi. Yang keempat, ada mendapatkan profit secara internal maupun eksternal. Kerjasama yang dilakukan dalam perdagangan internasional dapat memenuhi kebutuhan barang atau jasa di negara lain. Misalnya Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mengolah kacang kedelai menjadi tempe dan tahu. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional, yaitu yang pertama, terbentuk hubungan persahabatan antar negara. Dengan adanya kerjasama antar negara, maka negara tersebut akan membentuk relasi persahabatan dengan negara lain. Yang kedua, adanya terciptanya efisiensi dan spesialisasi. Perdagangan internasional membuat suatu negara mempunyai spesialisasi pada suatu bidang ekonomi. Dapat diartikan bahwa negara yang menjalani kerjasama tersebut memiliki penduduk yang mempunyai keahlian khusus sehingga dapat menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual dan dapat diekspor ke negara lain. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran negara. Manfaat selanjutnya yang diperoleh dari melakukan perdagangan internasional adalah meningkatkan kemakmuran negara. Parameter kemakmuran dilihat dari aktivitas pelaku ekonomi seperti produsen, pemerintah, hingga konsumen. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Bila produsen mendapatkan banyak permintaan pesanan dari konsumen, maka produsen memerlukan penambahan tenaga kerja supaya dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal dan menghasilkan jumlah produksi yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Yang terakhir, menstabilkan harga. Kamu perlu tahu jika perdagangan internasional ini secara tidak langsung dapat menstabilkan harga di pasar domestik negara tertentu. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengatasi kelangkaan barang yang dapat membuat barang tersebut bernilai tinggi melalui impor barang. Ruang lingkup ekspor dan impor. Ekspor dan impor merupakan salah satu bentuk dari kegiatan perdagangan luar negeri yang mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi, di mana perdagangan luar negeri dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap kegiatan ekonomi negara Indonesia pada umumnya dan Provinsi Sumatera Utara khususnya. Universitas Sumatera Utara ekspor mengirimkan barang-barang keluar dari suatu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lain, baik dalam suatu rangkaian perdagangan yang normal maupun sebagai tindakan pribadi. Sedangkan impor adalah pemasukan barang-barang dari luar Indonesia ke dalam peredaran. Kegiatan impor termasuk bentuk pengeluaran. Perdagangan luar negeri terjadi karena tidak setiap negara
tidak menghasilkan semua barang yang dibutuhkan, baik negara-negara kecil maupun di negara besar secara langsung ataupun tidak langsung, membutuhkan dan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan negara lain. Perdagangan luar negeri juga dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Walaupun suatu negara dapat memproduksikan barang-barang dari luar negeri dan bukan hasilnya sendiri, tapi sebagai gantinya negara itu akan memperluas kegiatannya di dalam menghasilkan barang-barang yang dapat dijual ke luar negeri untuk memperoleh keuntungan. Yang terlibat dalam kegiatan ekspor-impor. Eksportir yaitu pihak yang menjual barang kepada importir di luar negeri. Importir yaitu pihak yang membeli barang dari eksportir dari negara lain. Mediator yaitu pihak yang menjadi perantara antara eksportir dan importir dalam melakukan transaksi ekspor-impor. EMKL, ekspedisi muatan kapal laut, yaitu pengangkut barang kargo yang bertugas mengangkut barang dari tempat eksportir dan pelabuhan laut atau sebaliknya. EMKU, ekspedisi muatan kapal udara, serupa dengan EMKL. Perusahaan EMKU merupakan pengangkut barang atau kargo yang bertugas mengangkut barang dari tempat eksportir ke pelabuhan udara atau sebaliknya. PPJK merupakan perusahaan jasa kepabeanan yang bertindak menyediakan jasa perusahaan, formalitas kepabeanan dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Bea Cukai bertugas mengawasi kegiatan ekspor impor, memungut biaya masuk, biaya keluar, serta pajak dalam rangka ekspor maupun impor. Karir atau pengangkut barang ekspor impor. Shipping lines, jasa angkutan kargo yang menggunakan kapal laut. Airlines, jasa angkutan kargo yang menggunakan pesawat udara. Biasanya angkutan udara dipakai untuk barang yang segera tiba di tujuan dan kuantitinya relatif kecil dibandingkan dengan angkutan laut. Courier service, jasa angkutan barang yang pola kerjanya cenderung melayani pengiriman barang dengan kuantitatif yang lebih kecil. Port pelabuhan merupakan tempat dimuat atau dibongkarnya barang ekspor impor dari sarana pengangkut atau sebaliknya. Bank merupakan instansi yang bertugas untuk mengimplementasikan biaya internasional. Asuransi, pihak atau perusahaan yang ditunjuk sebagai penanggung risiko dalam aktivitas perdagangan ekspor-impor. Surveyor dalam perdagangan ekspor-impor. Surveyor bertugas dalam memastikan kondisi, kualitas, kuantitas barang sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan cara melakukan inspeksi dan kemudian menerbitkan sertifikat. Pembayaran ekspor-impor. Yang pertama, letter of credit. Dalam metode pembayaran letter of credit, pembelian importir adalah yang membuat surat letter of credit untuk menitipkan 100% dananya di salah satu bank yang ada di negaranya. Kemudian, letter of credit ini akan dikirimkan oleh bank importir kepada bank yang akan digunakan oleh eksportir di Indonesia. Yang kedua, advance payment atau pembayaran di muka. Pembayaran di muka ini bisa dilakukan dengan tunai atau melalui telegraphic transfer. Telegraphic transfer ini sama seperti transfer antar bank pada umumnya, namun antar negara. Yang ketiga, open account atau rekening terbuka. Metode pembayaran di mana importir tidak akan melakukan pembayaran apapun sebelum barang diterima oleh importir di negara tujuan. Biasanya juga terdapat batas waktu tertentu yang disepakati untuk dibayar setelah barang diterima oleh importir. Metode ini akan memberikan keuntungan dan kepastian bagi importir. Yang keempat, konsigmen atau konsinyasi. Ini sama seperti metode konsinyasi pada umumnya. Jadi di sini eksportir mengirimkan barang kepada importir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir. Namun, barang yang tidak terjual akan dikirimkan kembali ke eksportir. Pembayaran pun akan dilakukan setelah barang terjual dan sesuai nilai yang terjual, tanpa ada jaminan apapun. Yang kelima, dokumen against payment. Metode pembayaran ini sebetulnya hampir sama dengan
letter of credit. Bedanya, di sini importir tidak akan menitipkan uangnya di bank pada saat awal transaksi. Persamaannya adalah di sini eksportir tetap harus mengirimkan segala dokumen ekspor melalui bank eksportir yang akan diserahkan ke bank importir. Namun di sini bank importir baru akan menyerahkan dokumen ekspor tersebut setelah importir melakukan pembayaran. Yang keenam, dokumen against acceptance. Metode pembayaran ini juga sama dengan dokumen against payment, tapi perbedaannya di sini hanya memerlukan persetujuan pembayaran dari importir terlebih dahulu untuk menerima segala dokumen ekspor yang dibutuhkan. Janji pembayaran pada jangka waktu tertentu, biasanya 30, 60, atau 90 hari setelah menyetujuinya.